Oke, kita kita melanjutkan pembahasan kita terkait teks tanggapan. Namun pada kali ini tentu kita tidak akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tujuan ataupun jenis ataupun struktur ataupun fungsi dan segala macamnya. Namun pada kali ini Mister akan menjelaskan terkait kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini apa Mister sebenarnya? Secara singkat, kaidah kebahasaan itu adalah bahasa yang digunakan di dalam teks, gitu ya. Ibarat kata seperti ini, ketika kita mau membuat kue, gitu ya. Kira-kira tepung apa yang akan kita gunakan? Kalau kita menggunakan tepung yang tidak jelas, maka kuenya tidak akan enak. Kalau tepungnya basi, maka tidak akan enak. Atau mungkin kalau garamnya terlalu banyak, maka tidak akan enak gitu ya. Begitu juga dengan teks tanggapan. Kalau bahasa yang kita gunakan tidak benar, maka teks tersebut tidak akan bagus. Kalau bahasa yang kita gunakan amburadul, maka teks tersebut tidak akan dapat menyampaikan tujuannya pada aslinya. Padahal kan kita tahu tuh, kalau teks tanggapan berarti memberikan yang namanya tanggapan, berisi tanggapan terhadap suatu hal yang nantinya akan dibaca oleh orang lain, memberikan informasi kepada orang lain gitu ya. Maka bahas supaya teks tanggapan kita bagus, maka kita perlu memperhatikan yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, di sini Mister merangkum terdapat 7 kaidah kebahasaan ataupun 7 syaratnya supaya teks kita semakin bagus. Yang pertama, tentu menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Kemarin Mister sudah ajarin tentang kalimat efektif. Lalu yang ketiga, menggunakan kata baku. Kata baku itu yang seperti apa? Berarti kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Lalu menggunakan yang namanya istilah teknis. Lalu menggunakan yang namanya konjungsi ataupun kata hubung. Lalu ada yang namanya kalimat deskriptif, lalu kalimat persuasif. Kalau kalimat deskriptif berarti dia menjelaskan, describe. Kalau dia kalimat persuasif berarti mengajak. Ingat ya, ini harus kalian pahami mulai dari kelas 7 supaya kelas 8 nantinya tidak ada yang kelupaan arti deskriptif, persuasif, argumentatif, imperatif dan yang lain macamnya. Oke, ini singkat saja jadi tidak terlalu banyak jadi tapi mohon kalian kalau perlu mencatat catat ya. Yang pertama, tentu kita menggunakan kalimat yang bagus, kalimat yang lugas dan jelas. Apa yang dimaksud? Berarti bahasa yang lugas dan jelas itu merupakan bahasa yang langsung pada inti persoalan tanpa bertele-tele ataupun menggunakan kata-kata yang ambigu. Ya, jadi jangan gunakan kata-kata yang dramatis. Kita tidak membutuhkan itu di sini. Kita membutuhkan kalimat yang to the point, singkat, padat, jelas. Lalu walaupun dia singkat, padat, dan jelas, namun dia harus berupa kalimat efektif atau kalimat yang disusun secara tepat dan jelas sehingga pesan yang ini disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca dan pendengar. Jangan ada kata-kata yang ambigu, kata-kata yang memiliki makna ganda gitu ya. Karena kalau itu muncul maka si pembaca teks tanggapan pun tidak dapat menikmatinya lagi. Oke. Lalu ingat ya, yang pertama bahasa lugas dan jelas, lalu yang kedua ada kalimat efektif. Lalu yang ketiga apa? Menggunakan kata baku. Di sini kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Contoh, cabe atau cabai? Yang baku mana? Oh, cabai. Nasihat atau nasehat? Yang baku mana? Nasihat. Maka di sini kita perlu menggunakan bahasa yang baku, kata yang baku. Kenapa, Mister? Karena kata yang baku itu akan dipahami oleh semua pembaca, gitu ya. Dan mereka akan memahaminya sesuai dengan konteks yang benar, gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan bahasa baku ataupun kata baku supaya pembaca kita itu paham. Lalu ada yang namanya istilah teknis. Ini mungkin Mister nanti akan jelaskan juga di depan kelas terkait istilah teknis. Istilah teknis pengertiannya adalah kata, istilah, ataupun frasa yang memiliki makna khusus dalam konteks bidang atau disiplin ilmu tertentu. Singkat katanya seperti ini. Istilah teknis itu vocabulary, kosakata.
kosakata yang hanya dipakai dalam bidang tertentu saja. Contoh, dalam bidang sepak bola, olahraga sepak bola, maka akan ada yang namanya kata-kata ataupun kosakata gol, gawang, tendangan, kiper, dan yang lain semacamnya. Nah, 4 kata yang tadi itu kita tidak akan gunakan ketika kita membahas tentang musik. Di musik tidak ada namanya kiper. Di musik tidak ada yang namanya gol. Di musik tidak ada yang namanya tendangan. Di musik tidak ada yang namanya pemain dan segala macamnya. Maka 4 kata yang tadi itu merupakan istilah teknis di bidang olahraga sepak bola. Paham ya? Jadi mengapa ini penting, Mister? Mengapa ini penting dalam sebuah teks tanggapan? Supaya teks tanggapan kita itu dipandang lebih berkualitas dan lebih bagus serta bermutu anak-anak. Dengan adanya kata-kata istilah teknis, maka setiap pembaca kita akan memahami bahwa teks tanggapan kita ternyata bagus. Gitu ya. Karena istilah teknis ini biasanya hanya dipahami oleh orang-orang yang memang jago di bidangnya. Jadi kalau kita membuat istilah teknis berarti kita sudah melakukan riset ataupun melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum kita menulis yang namanya teks tanggapan. Oke. Lalu yang selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini Mister tidak akan bahas banyak lagi karena Mister sudah sering sekali menyebutkan kata konjungsi. Konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan segala macamnya. Nah, yang kedua terakhir itu adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan yang rinci dan jelas mengenai suatu objek, orang, tempat, atau peristiwa. Oke, ibaratnya itu mendeskripsikan. Contoh kata, Mister punya botol. Mungkin kalian bisa pernah lihat botol ini ya. Eh, Kalau Mister disuruh untuk membuat kalimat deskriptif dari botol ini yang menjelaskan botol ini, maka tentu Mister akan menjelaskan. Botol ini merupakan botol bermerek Tupperware. Botol ini memiliki warna biru serta di bagian tutup terdapat warna kuning. Ketika kita menggunakan botol ini, maka kita dapat menghilangkan rasa haus kita dan kita tidak perlu refill terlalu banyak karena botol ini berukuran 2 liter. Sehingga sekali kita isi maka itu dapat memberi kita mungkin 1 harian minum. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya bukan kotak namun bentuknya seperti ada lekukan, ada yang di bagian bawah ada yang rata, lalu di bagian sampingnya terdapat lekukan-lekukan yang membuat botol ini semakin terlihat anggun. Nah, kalau seperti itu berarti sudah banyak kalimat deskriptifnya. Nah, kalian juga bisa mendeskriptifkan orang-orang lain juga. Dan di dalam teks tanggapan tentu ada teks deskriptif. Kenapa? Karena di situ kan kita menjelaskan sebuah hal. Gimana kita memberikan tanggapan kepada sebuah hal kalau kita tidak menjelaskan. Dan ini akan banyak di bagian struktur yang konteks dan struktur deskripsi. Oke, lalu yang terakhir adalah kalimat persuasif. Ini kalimat yang mengajak orang-orang supaya membeli. Contoh, ibarat kata ada penjual gitu ya. Ada penjual ini apa ini? Air freshener. Intinya ya semprotan gitu ya, pewangi ruangan. Kalau kita mau membuat orang lain membeli barang kita, maka kita perlu menggunakan kalimat persuasif. Contohnya apa? Belilah barang ini karena barang ini bisa membuat ruangan kalian jadi harum loh. Jadi saya merekomendasikan karena wanginya ini sangat wangi, sangat enak untuk dicium dan dapat membuat kalian menjadi lebih tenang karena wanginya berbentuk ataupun wanginya beraroma peony dan berry bliss gitu. Ini tidak mahal, ini hanya sekian ribu saja. Jadi saya merekomendasikan ini untuk dibeli. Nah, itu adalah kalimat persuasif di mana kita mau memengaruhi orang lain, membujuk, mengajak supaya melakukan sesuatu. Gitu ya. Ibarat kata seperti ini, kalau kalian pernah minta sesuatu kepada orang tua kalian, pasti kalian membujuk kan, bukan memaksa kan.
Nah, itulah yang kita gunakan juga di dalam teks tanggapan bahwa kita bisa merekomendasikan sebuah hal kepada pembaca. Ya, jadi ingat hari ini kita sudah belajar terkait kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan. Ingat aja, kalau kalian mengingat kaidah kebahasaan, ingat tepung, tepung kepada kue. Kalau tepungnya itu nggak bagus, maka kuenya juga nggak enak. Begitu juga dengan teks tanggapan. Kalau bahasanya nggak bagus, maka teks tanggapannya juga nggak enak. Itu ya. Ada 7 bahasa yang lugas dan jelas, kalimat efektif, kata baku, istilah teknis, konjungsi, kalimat deskriptif, dan kalimat persuasif. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada guru. Karena guru akan menjelaskan. Oke? Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.